Bagi pemilik mobil Ferrari, mobil tersebut seharusnya dipakai full speed gigi 6 full throttle ngebut di jalanan. Tapi sayang, saat ini Ferrarinya malah dipajang dan dipakai buat foto-foto doang. Ya buat apa? Sudah biaya besar pajaknya, mahal perawatannya, walaupun ada nilai tinggi pada saat dijual nanti sebagai mobil koleksi atau simpanan. Ferrari memang mahal, namun asetnya ya naik nilainya. Kita ke Indonesia sekarang. Indonesia itu negara bagaikan Ferrari, tapi saat ini oleh pejabatnya dibuat hanya untuk flexing-flexing, pamer-pamer, yang manfaatnya bukan untuk rakyat tetapi untuk isi kantongnya dan nama besar pejabatnya. Tapi ada satu lagi yang mungkin kita luput meleset melihatnya. Sebenarnya pejabat itu tidak tahu kalau Indonesia itu Ferrari. Bagi mereka Indonesia itu hanya mobil rakitan yang harus didandani agar kelihatan keren. Kalau diandaikan dunia melihat Indonesia itu Luna Maya, pejabat melihatnya buaya. Iya, kayak lagu Cangcuter deh. Intinya kita harus sadar mulai sekarang bahwa Indonesia itu adalah racing car terbaik di dunia. Tinggal ke depan kita pilih pilotnya harus yang canggih. Timnya harus jago strategi, jago mekanik yang terbaik. Riset developmentnya, dananya juga tidak terbatas. Idenya semua untuk kesempurnaan dan pilotnya memang berani dan mahir. Sekali lagi kita ingatkan, jangan fokus pada pilotnya saja di tahun 2024. Lihat tim di sekitarnya, siapa calon menterinya misalnya. Dilihat dari dengan siapa dia nongkrong, itu pasti nanti jadi pembantunya, jadi menteri-menterinya. Lalu lihat siapa-siapa yang mendukung para votersnya. Juga lihat siapa sponsornya yang nempel di baju pilot dan di body racing car-nya itu. Yang mendukung itu semua adalah para mekanik, R&D, manajemen racing, dan sponsor Indonesia nantinya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Gak capek kemarin-kemarin dapat apa, masih mau yang model yang sama atau mau model yang baru. Sekedar mengingatkan lagi, sponsor itu ada dua. Yang satu oligar lokal, yang kedua negara asing yang bermain untuk memanfaatkan sumber daya alam kita. Bener deh, kalau Indonesia hasilnya cuma singkong atau tape doang, gak mungkin ada sponsor negara besar bakal masuk dan kita dimbung-bung, dipuji setinggi langit, dikasih sangu, cuan. Sponsor asing itu gak butuh kebanyakan singkong. Mereka butuh nikel, butuh minyak bumi Indonesia, butuh batu bara dan sumber alam lainnya. Itu sponsor asing. Pasti masuk di belakang calon pilot tahun 2024. Asing yang masuk itu karena ada kebutuhan dasar di dalam negeri mereka masing-masing. Untuk itu yang terbaik adalah main sama pilot-pilot negara yang bersumber daya, yang mana hasilnya diperlukan buat negara asing tadi. Saat ini negara yang paling agresif adalah Tiongkok dan Amerika. Dulu hanya Amerika, sekarang tambah satu lagi. Untuk itu kita harus pelajari mereka. Cuman mengingatkan informasi ini, yang mana Newmind tidak pernah tertarik membuat mereka, Amerika dan Tiongkok itu jadi sponsor. Karena Newmind pede, mereka jadi mitra dagang aja, bayar aja. Lebih dari itu, gak minat. Apalagi dapat sponsor buat jadi pilot 2024, enggak dah. Sejak skandal Evergrande Property senilai 300 billion dolar, skandal keuangan penipuan bank bernilai 100 billion dolar. Oke sahabat, sebentar ya, biar paham. 400 billion dolar itu berapa? 400 billion dolar itu 2 kali APBN Indonesia tuh, yang sekitar 2.500 dolar rupiah per tahunnya. Wis kebayang yo, kita lanjut. Kita lanjut cerita dalam negerinya Tiongkok. Masalah banyak kota di Tiongkok di lockdown karena COVID, sehingga serangan udara panas, heat wave yang mempengaruhi 30% hasil tanaman pertanian Tiongkok, membuat Tiongkok punya masalah besar di dalam negerinya. Di sisi Amerika, Amerika juga masalahnya saat ini sangat besar di dalam negerinya. Homeless di Amerika di tingkat terparah, narkoba, preman di jalanan, penjarahan, penembakan warga sipil, hingga dunia oligarki di Amerika saling bunuh, inflasi tinggi, uang beredar terbatas. Itu masalah besar di Amerika. Kita rincikan ke Tiongkok dulu ya. Di Tiongkok, GDP nasionalnya kontribusi bisnis properti adalah senilai 29%-nya. Ini sebuah nilai yang terlalu besar, overproduksi. Seharusnya membuat properti harganya murah. Namun anomali, di Tiongkok itu properti Tiongkok harganya 2 kali harga di Amerika, mahal sekali harganya, sehingga banyak yang tidak mampu beli karena dibangun propertinya kelas-kelas atas. Pembangunan rumah tinggal overproduction, tidak punya pembeli. Kelebihan sampai 50 juta unit rumah, apartemen, dan kondominium. Ini bikin runyam ekonomi yang untuk pertama kalinya produksi Tiongkok turun ke titik terendah. Sektor produksi di Tiongkok menurun kebutuhannya sehingga turun produksinya, terbukti yang berimbas permintaan akan BBM menurun. Negara Tiongkok adalah negara terbesar pengimpor migas di dunia ini. Inilah yang mengakibatkan harga turun kembali ke 70 dolar crude oil tapi bergerak naik lagi. Dan selalu harga tersebut sangat bergantung pada kebutuhan Tiongkok. Walau kita tahu minyak dunia turun, oke, ini yang aneh.
Di Indonesia kebijakannya malah menaikkan BBM karena tidak kuat subsidi. Subsidi, pocah. Jadi kesimpulan analisanya adalah kita mengerti mengapa Tiongkok memanaskan mesin perangnya. Di Ladakh di perbatasan utara India, Tiongkok memprovokasi India. Di Selat Taiwan, Tiongkok juga memprovokasi dengan gelaran pasukan militernya di sana. Amerika juga terus memproduksi mesin perang untuk dikirim ke Ukraina dan ke Laut Cina Selatan. Sejarawan melihat kondisi saat ini persis seperti awal Perang Dunia Pertama dan awal Perang Dunia Kedua. Semuanya diawali dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi berkepanjangan ini bisa menjadi trigger untuk Perang Dunia Ketiga. Yang kalau dua negara Tiongkok Amerika sudah tidak bisa menangani masalah dalam negeri masing-masing, jeleger, lakukan great reset aja sekalian. Perang. Nah, kalau begini jadinya piye, Jal? Indonesia siap?